Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk mentaatinya serta mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh aktivitasnya itulah yang disebut dengan ibadah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dan barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dipisah, sehingga siapapun yang hanya berpedoman dengan Al-Quran, maka orang tersebut telah tersesat. Karena hakikatnya Al-Quran telah memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW dalam banyaknya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan akidah kita. Yang kemarin pembahasannya tentang bahwasanya ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ajaran yang lurus, ajaran tauhid, dan memang seluruh Nabi dan Rasul dari zaman dahulu sampai sekarang dakwah mereka satu, adalah tauhid. Jadi tauhid dari zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah para jemaah. Dan itu memang misi utama mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an i'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat adalah seorang utusan. An i'budullaha. Mereka menyeru, utusan tersebut menyeru, hendaknya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah di sini artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut itu perkara-perkara yang melampaui batas. Dan perkara-perkara yang melampaui batas yang paling berbahaya adalah ketika seseorang melampaui batas di dalam beribadah, yang seharusnya batasannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang melampaui batas tersebut jatuh ke dalam kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, yang kedua-duanya merupakan dosa besar. Jangan kemudian kita tertipu dengan ungkapan syirik kecil. Wah, kalau kecil berarti dosanya kecil. Tidak seperti itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut sekali kalau syirik kecil itu menimpa umatnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para jamaah itu, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya, kalau perkara kecil ngapain Rasul takut kan gitu ya? Sehingga ini bukan perkara yang kecil, walaupun judulnya, tulisannya adalah syirik kecil, yaitu syirik kecil. Lalu para sahabat mengatakan, "Oh, syirkul asghar." Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Maka kita semua belajar bersama-sama para jamaah. Di setiap aktivitas kebaikan kita berusaha semuanya itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya.
Sehingga ketika orang-orang yang telah kita berbuat baik kepadanya, mereka kemudian tidak berbuat baik kepada kita, kita nggak akan kecewa berat. Karena yang kita harapkan bukan balasan dari mereka, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun syariatnya, para nabi dan rasul terdahulu, syariat mereka, aturan-aturan mereka, baik itu tata cara beribadah atau tata cara berinteraksi sosial sesama manusia, bisa jadi tidak sama, tetapi tauhidnya, akidahnya tetap sama, yaitu akidah tauhid, akidah yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Cuman tata cara beribadahnya itu belum tentu sama, karena Allah sudah memberikan isyarat seperti itu. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan telah kami jadikan masing-masing dari kalian adalah syariat, aturan, undang-undang, wa minhaja, dan jalan. Sehingga kita dapati di berbagai macam kitab tafsir secara khusus, para ulama tafsir menjelaskan beberapa syarat umat terdahulu yang sekarang sebagiannya dipakai oleh syarat Nabi Muhammad SAW dan sebagiannya tidak dipakai oleh Nabi SAW. Yang dipakai semisal khitan misalnya. Khitan itu adalah syaratnya Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga khitan merupakan syariat kita, syariatnya umat Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti. Ada syariat umat terdahulu yang tidak dipakai oleh Nabi SAW. Misalkan ibadah di hari Sabtu, syariatnya orang Yahudi. Ketika hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja sama sekali, full untuk beribadah. Kemudian Allah kasih ujian, pas hari Sabtu muncul banyak ikan. Selain hari Sabtu ikannya nggak muncul. Jadi orang Yahudi kan biarkan kurang ajar. Sampai sekarang wataknya memang seperti itu, sehingga mereka membuat yang namanya kalau dalam bahasa Arab itu tahayul atau hilah. Hilah itu apa bahasa Indonesia? Merencanakan sesuatu yang seolah-olah boleh padahal terlarang dalam syariat, sehingga dia memasang jaring hari Jumat, diambilnya hari Ahad. Kurang ajar ini. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak dipakai oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Kita ada hari yang agung namanya hari Jumat, sehingga di situ diwajibkan seluruh kaum muslimin laki-laki yang merdeka, bukan budak, untuk sholat Jumat secara berjamaah. Adapun budak dan perempuan hukumnya boleh, bukan wajib. Tapi ketika mereka kemudian menunaikan sholat Jumat secara berjamaah, budak dan perempuan itu tidak perlu mengulangi sholat zuhur ketika pulang ke rumah. Para jamaah yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Ini terkait pertanyaan kubur ini. Dan jika dikatakan kepada kamu, man rabbu, siapa Tuhan? Fakul, maka katakanlah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, alladzi rabbani, yang zat yang telah mendidikku, zat yang telah memperbaikiku, wa rabba jami'al alamin, dan juga mendidik, memperbaiki dan mengurusi seluruh alam semesta ini bini'ami, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada sesembahan untukku kecuali dia, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, yaitu Rabb atau Tuhan semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alam, dan setiap selain Allah adalah alam, yaitu makhluk. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku yaitu penulis adalah salah satu dari alam tersebut. Maksudnya adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia ini hanya ada dua, Khaliq dan makhluk saja, tidak ada yang ketiga. Khaliq itu adalah sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya adalah makhluk, semuanya tanpa terkecuali adalah makhluk, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan al-alamun atau al-alamin, seluruh semesta alam, maksudnya seluruh makhluknya. Di bab ini beliau memberitahukan kepada kita tentang siapa Tuhanmu. Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertanyaan pertama nanti ketika seseorang di alam kubur. Walaupun mesti kayak KPN kata gimana, nanti di alam kubur belum tentu orang bisa jawab, kecuali orang yang telah menteguhkan hatinya untuk bisa menjawab itu, yaitu kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya orang-orang kafir ketika ditanya di hari di kubur, ditanya oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, siapa apa kamu? Mereka hanya menjawab la adri, saya tidak tahu. Nauzubillah min dzalik. Segala itu para jamaah di alam kubur, apalagi di neraka, jauh lebih mengerikan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sifat kubur itu bagi orang-orang yang beriman adalah rawdah min riyadil jannah, adalah salah satu taman surga. Sebelum dia menikmati surga, dia menikmati tamannya terlebih dahulu. Sehingga orang-orang kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mereka akan mendapatkan kenikmatan kubur. Dan itu yang kita harapkan. Dan itu menjadi kabar gembira bagi penghuni kubur bahwasanya kelak dia akan menjadi penghuni surga. Makanya para penghuni kubur itu mereka nggak sabar untuk segera datang hari kiamat, bentang masuk surga. Adapun orang-orang kafir, alhamdulillah, Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sifati kuburan mereka, apa kubur mereka, alam barzakh mereka adalah hufratun min hufarin niran, lubang dari lubang-lubang neraka. Lubang itu sesuatu yang tak mengenakan, Pak. Masuk lubang itu tak mengenakan. Orang cari emas misalnya, penambang emas itu masuk lubang, tidak enak sama sekali, Pak. Taruhannya nyawa. Terkadang di dasar tanah nggak ada oksigen sama sekali, bisa mati orangnya. Apalagi tambang emas liar, nggak tahu ilmunya, pokoknya ke tanah, akhirnya dia menggali kubur dia sendiri. Itu banyak kasusnya itu, Pak. Di Banyuwangi, di Gunung Topang itu berapa banyak nyawa hilang. Dia yang melubangi kuburannya sendiri, rokok. Karena penambangan liar di dekatnya Pulau Merah. Kalau jalan ke Pulau Merah, di sana ada gunung yang tinggi, itu Gunung Tumpang itu namanya. Sampai sekarang ditambang, tidak ada penambangan tersebut. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau memberikan sebuah pertanyaan kepada jamaahnya, man rabb, siapa Tuhan? Ini dapat kita ambil pelajaran yang berharga bahwasanya proses mendidik orang, proses mendidik masyarakat atau mendidik keluarga itu banyak faktornya. Ketika seseorang memberikan nasihat, harapannya nasihat itu diingat. Nah, di antara caranya adalah dengan melempar sebuah pertanyaan.
mengutarakan sebuah pertanyaan. Ketika pertanyaan itu dilemparkan, maka audiens atau pendengar akan fokus apa pertanyaan yang disampaikan. Sehingga ketika akan fokus itu, ketika otak sudah fokus, hati sudah fokus, seketika itulah kemudian disampaikan jawabannya agar ilmu lebih mengena. Makanya terkadang ketika kita melihat anak kita melakukan sebuah kesalahan, atau mungkin istri kita melakukan sebuah kesalahan, ketika ingin menasihati mereka, kita tanya, diskusi kesalahanmu apa? Kira-kira perbuatan tadi itu benar atau enggak? Kalau benar, datangkan alasannya. Dengan seperti itu kemudian tertancaplah yang namanya ilmu. Dan Nabi sering seperti itu para jamaah, mendidik para sahabat dengan melemparkan pertanyaan. Itu salah satu seni berinteraksi dalam sebuah pendidikan. Nah, beliau ingin mendidik kita dengan sebuah pertanyaan, "Man Rabbu?" Walaupun jawabannya jelas menjadi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud Rabb di sini itu para jamaah mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah raja, Al-Malik. Dan itu sesuai dengan Al-Quran surah Al-Fatihah ayat ketiga itu. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin, apa lanjutannya para jamaah? Maliki yaumiddin. Malik, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Siapa Tuhan semesta alam itu? Maliki yaumiddin, yaitu Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Atau raja. Yang kedua yang dimaksud Rabb di situ adalah As-Sayyidul Mutha', yaitu Tuhan yang sangat ditaati. Secara bahasa ini definisi Rabb secara bahasa. Dan kata Rabb ini Allah catatkan di dalam Al-Quran surah Yusuf yang dimaksud bukan Allah, tetapi tuannya, tuan orang tersebut. Dalam surah Yusuf ayat 41 Allah berfirman tentang kisah Nabi Yusuf itu. Fayasqi rabbahu khamra, maka anak buahnya tersebut yasqi rabbahu, yaitu memberikan minuman kepada Rabbnya, bukan Allah maksudnya, yaitu tuannya yang dia taati, memberikan minuman kepada tuannya khamr, sebuah minuman keras. Mungkin tuannya suka mabuk barangkali. Dan kalau memang makna ini dikembalikan kepada Allah juga tepat juga, karena Allah memang tuannya seluruh makhluk dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala harus ditaati. Maka pas juga kalau kemudian makna Rabb itu adalah disebut dengan Tuhan secara bahasa. Juga maknanya adalah Al-Muslim, yaitu yang memperbaiki. Dan memang Allah Subhanahu wa taala zat yang dengan mudah memperbaiki alam, memperbaiki ciptaannya, dengan namanya mengatakan kun fayakun, selesai sudah. Bukan hanya memperbaiki yang darinya tidak ada menjadi ada, apalagi hanya memperbaiki yang sudah ada, tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sakit kemudian Allah berikan kesembuhan, Allah perbaiki jasadnya. Orang yang selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah perbaiki kesehatan hatinya sehingga penyakit hati semakin menghilang. Bukankah orang-orang munafik dan orang-orang kafir mereka itulah orang yang hatinya banyak penyakitnya. Dan Allah menggambarkan orang-orang munafik itu fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah menambahkan penyakit ke dalam hati mereka. Dengan penyakit itu kemudian seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tandanya semakin tidak taat. Itu tanda hatinya sudah mulai banyak penyakit. Nah, sekarang kita gerayai diri Pak, dada kita, hati kita masing-masing,
kira-kira kita semakin taat kepada Allah atau enggak? Kalau tidak semakin taat kepada Allah, jangan-jangan hati kita sudah mulai banyak penyakitnya. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memperbanyak istighfar, segera memperbanyak amal-amal soleh sebelum sakitnya semakin parah. Sebagaimana jasad itu ketika sakit dibiarkan akan semakin parah. Ketika sakit itu berat, bahkan bisa terjadi yang namanya komplikasi. Kalau sudah komplikasi, secara teori dokter sudah angkat tangan. Sama halnya penyakit yang ada di dalam hati para jamaah. Kalau kemudian penyakit hati itu sudah komplikasi, maka hati itu menjadi gelap, sudah tidak bisa membedakan antara benar dengan salah, sehingga kehidupannya seperti binatang ternak. Dan itu sudah Allah sifati itu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh aku telah penuhi neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Sifat penghuni neraka itu apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Pertama, mereka punya hati, tapi hati mereka tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati itu akal semakin jernih harusnya, tetapi karena hatinya rusak, maka akalnya pun juga tertutup, sehingga dia tidak bisa memahami aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat penghuni neraka. Maka alhamdulillah kita bisa duduk ngaji itu merupakan salah satu tanda. Mudah-mudahan Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Dan itu memang sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri orang yang mendapatkan kebaikan itu adalah Allah mudahkan untuknya untuk memahami agama. Salah satu tanda orang dimudahkan untuk memahami agama adalah senang ngaji. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan dia paham kebaikan kepada kebaikan, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, yufaqihu fiddin, niscaya Allah pahamkan dia agama. Walaupun tentunya pemahaman orang berbeda-beda, karena kemampuan daya pikir mereka, daya tangkap informasi kualitasnya juga berbeda. Tetapi di sini ada perkembangan yang dulunya nggak paham menjadi paham. Makanya ketika kita datang di sebuah pengajian, Pak Bu, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan saya ilmu yang bermanfaat. Dan itu sudah Nabi ajarkan doa itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sifat pertama penghuni neraka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Yang kedua adalah mereka punya penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak digunakan membaca buku, enggak digunakan membaca Al-Qur'an, tidak digunakan membaca hadis. Sing diwaca apa? Enggak jelas. Apalagi kalau yang dibaca dalam perkara-perkara yang bernilai maksiat atau kekufuran. Mocorot itu ramalan bintang zodiak misalkan. Kalau orang-orang zaman dulu adalah membaca primbon misalkan. Kalau hanya sekedar membaca tidak masalah, Pak. Yang jadi masalah ketika mempercayai isinya. Atau kalau yang di sini itu namanya apa itu? Yang namanya hewan-hewan itu siau atau apa itu? Sama juga ramalan intinya. Itu nggak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya kira-kira mata kita gunakan untuk melihat apa? Walahum adhanun la yasma'una biha. Sifat ketiga, sifat penghuni neraka jahanam adalah mereka punya pendengaran,
tidak pernah digunakan untuk mendengarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Krungu MP3 ini ngaji panas kuping, Pak. Mendengar orang ngaji panas, mendengar adzan sumpek. Apa meneh mendengarkan kajian 1 jam tambah sumpek mana gitu. Yang tadinya sehat bisa sakit kepala. Nah, kalau sudah seperti itu keburukan yang paling buruk gitu, Pak. Padahal harusnya orang yang mendengarkan Al-Quran itu hatinya semakin tenang, karena Al-Quran itu adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyampaikan dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang. Maka orang membaca Al-Quran kok semakin gelisah, segera beristighfar. Jangan-jangan sudah mulai terjangkiti yang namanya penyakit hati. Kalau sudah 3 sifat itu terpenuhi, Pak. Karena 3 sifat ini, 3 nikmat ini kalau tidak digunakan dengan baik, itu tadi, Pak. Dia seperti halnya orang-orang yang munafik, seperti halnya orang-orang kafir. Karena 3 itu adalah salah satu pintu utama terbesar kenikmatan Allah datang. Dengan 3 itu, hati atau akal, kemudian mata dan pendengaran, itu adalah 3 wasilah besar, 3 perantara besar untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Kok itu kemudian pintu itu ditutup, maka hati ini tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Sebagaimana jasad ini, jalan untuk mendapatkan gizi yang cukup itu dari mulut salah satunya. Walaupun mungkin dengan suntikan juga ada, tapi normalnya dengan mulut. Kalau mulut ditutup dari makanan yang tidak bergizi, dari makanan yang bergizi, ya badannya nggak sehat, Pak. Hati pun juga demikian, pintunya ya akal itu, hati, pendengaran dan penglihatan. Kalau itu ditutup, maka hatinya akan sakit itu, karena tidak mendapatkan asupan yang cukup untuk meningkatkan kesehatan imannya, sehingga hatinya semakin lemah, kemudian menjadi pekatlah hati itu. Kalau sudah hatinya pekat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Telinganya tidak berfungsi, bahkan tidak punya otak, taunya hanya makan, minum, tidur. Di situ tak. Kalau lapar makan, kalau capek ya tidur, haus ya minum, capek istirahat, nek lapar bengak-bengok, nyuruh isi duwe sapi. Seperti itu. Apa bedanya dengan binatang ternak? Kalau orang seperti itu kegiatan sehari-harinya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, nuruti hawa nafsunya, ya persis dengan binatang. Maka wajar Allah kemudian menyampaikan ulaika an'am, bahkan lebih rendah daripada binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Binatang masih bermanfaat, Pak. Dagingnya kena dipangan, Pak. Kalau kambing dagingnya bisa disate, digulai. Daging manusia siapa yang mau makan, Pak? Sumanto. Tapi Pak Sumanto tobat sekarang. Beliau sekarang punya konten itu, yang makan pakan itu. Tapi yang dimakan bukan halal, bukan daging manusia lagi itu. Para jamaah yang sungguh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau ingin menyinggung kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendidik kita, yang memperbaiki keadaan kita, yang memiliki kita, sehingga kita harus tunduk patuh kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran yang mutlak, pasti benar, walaupun terkadang kebenaran tersebut belum bisa dicerna oleh akal kita.
Kenapa Allah perintahkan kita seperti ini? Kenapa Allah perintahkan kita seperti ini? Tetapi kalau kita sudah meyakini bahwasanya perintah Allah itu, keputusan Allah pasti benar, maka tentunya kita dengan ikhlas melaksanakan semua itu dengan segenap kemampuan kita. Dan itu perintah Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Maksudnya adalah taati Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian jika itu sebuah perintah. Dan jika itu adalah sebuah larangan, maka jauhi. Karena menjauhi sesuatu itu semua orang bisa. Tetapi kalau mengamalkan sebuah perintah, Allah ikat dengan kemampuan. Dan Nabi ikat dengan kemampuan juga. Tapi ketika meninggalkan larangan, enggak diikat dengan kemampuan. Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika aku perintahkan kalian terhadap sesuatu, maka fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang aku larang untuk kalian jauhi. Tidak ada kata mastata'tum, karena menjauhi itu enggak butuh tenaga yang ekstra. Enggak suka manis misalkan, gampang, enggak usah diminum, selesai. Walaupun hati pengen misalkan, soalnya enggak boleh, karena dilarang oleh dokter, gulamu tinggi, ojo minum air misalkan. Jangan minum air yang manis. Ya pengen asli, tapi kan dilarang, ditinggalkan gitu aja, enggak butuh tenaga yang ekstra. Kecuali dalam kondisi tertentu memang meninggalkan perkara yang dilarang itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Kalau seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi orang tersebut untuk dikasih pilihan mengamalkannya dengan catatan imannya tenang. Contoh, dipaksa seseorang untuk murtad, dan paksaannya ini ancamannya adalah dibunuh, Pak. Kamu kalau nggak mau murtad, saya bunuh kamu. Dan ancamannya nyata, bukan hanya sekedar isapan jempol. Nah, tentunya murtad itu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi murtad, mati orang itu. Maka syariat memperbolehkan, memberikan dispensasi atau keringanan, boleh mengucapkan ucapan kafir. Saya mengakui ini adalah Tuhan saya, misalnya. Yesus Tuhan saya, misalnya. Tapi dalam hatinya dia tidak mengaku itu. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Dan itu yang dilakukan oleh Yasir radhiyallahu anhu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat dia dipaksa oleh petinggi-petinggi Quraisy untuk mengakui Hubal dan yang lainnya, nama berhala mereka adalah Tuhan mereka. Kalau enggak mati itu, karena ibunya sudah mati, bapaknya sudah mati di hadapan dia saat disisa oleh petinggi Quraisy. Sehingga dia mengatakan Hubal Tuhan saya. Sehingga dia dilepas oleh orang-orang Quraisy. Lalu dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesedihan yang luar biasa, karena dikiranya dia telah kafir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwasanya hal itu dibolehkan. Bukan diwajibkan, tapi dibolehkan. Ya, dibolehkan. Syariat memberikan dispensasi itu. Kalau ternyata tetap dalam pendiriannya dia tidak mau mengucapkan kufur, pilihan dia juga dibolehkan oleh syariat. Bahkan bisa jadi itu lebih utama. Para jamaah yang sungguh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kita, yang menciptakan kita, yang mengurusi segala kebutuhan kita, yang memperbaiki keadaan kita, maka sangat wajar kemudian Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan. La ilaha
fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka wajar para jamaah. Ya secara logika itu wajar. Maka kemudian dikatakan wal-i'tiqad bi anna Allah Rabbun huwa al-iqrarul jazim bi anna Allah ta'ala Rabbu kulli syai' wa malikuhu wa khaliquhu wa mudabbiruhu wal mutasarrif fihi laisa syarikun fi mulki. Sehingga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi Allah kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, bahwasanya kita harus ikrar dalam hati kita al-jazim dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengurusi alam semesta ini, sehingga laisa syarikun, kita harus meyakini tidak ada satupun sekutu Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang ikut serta mengatur memiliki alam semesta. Sehingga siapapun yang meyakini ada selain Allah yang mengurusi alam semesta ini, orang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Misalkan ada yang meyakini bahwasanya yang menerbitkan matahari dari timur itu bukan Allah saja, tapi ada yang lain selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya orang-orang yang mengaku Tuhan itu, misalkan nama Fir'aun, ketika mendeklarasikan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi, Nabi Musa gampang jawab ya, loh, lah aku Tuhan, lah bapak-bapakmu biar terus apa? Dan itu Allah bagikan itu perdebatan antara Musa dengan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Lah aku Tuhan, bapakmu semua harusnya juga Tuhan dong. Kan gitu. Ternyata bapak-bapakmu gak pernah ngaku sebagai Tuhan, karena Fir'aun itu gelar, bukan nama orangnya. Jadi gelar tertinggi di Mesir waktu itu namanya Fir'aun. Kalau di Indonesia presiden, kalau di Arab Saudi raja, itu gelar. Nah, tahu nama aslinya siapa saya lupa. Dulu Fir'aun sebelumnya nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Lah kok aku ngaku Tuhan? Nah terus bapak-bapakku biar itu sopo? Maksudnya ingin membantah pada Fir'aun bahwasanya kamu itu bukan Tuhan. Dan juga Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan seorang raja yang dia meyakini ada selain Allah yang bukan Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya ke barat. Ayo sekarang dibalik, terbitkan dari barat, tenggelamkan ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar itu sebuah ungkapan orang yang sudah kalah, Pak. Debat kalah, mau menjelang besok jawab fabuhital ladzi kafar. Ya, kalau bahasa kita kira-kira maka masaklah muka dia, hitamlah muka dia, karena nggak bisa jawab, kalah debat. Fabuhital ladzi kafar. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Jika dikatakan kepada kamu bima 'arafta rabbak, dengan apa kamu bisa mengenal Tuhan? Tadi pertanyaan pertama, man rabbu. Pertanyaan kedua, bima 'arafta rabbak. Dengan apa kamu bisa mengetahui Tuhanmu? Maka jawab beliau adalah faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, yaitu dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kedua hal inilah yang menunjukkan Allah itu ada. Pertama, ayat-ayatnya berupa syariat. Kita lihat bahwasanya syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Syariat Allah Subhanahu wa taala adalah solusi dari setiap permasalahan manusia di seluruh dunia ini. Kalau syariat Nabi Muhammad Al-Quran, maka Allah mensifati Al-Quran itu adalah tibyanan likulli
syai', penjelas dari segala sesuatu. Apapun di dunia ini jawabannya ada di dalam Quran. Sehingga Al-Quran meninggalkan ayat-ayat yang sifatnya global. Sehingga dengan ayat-ayat sifatnya global itu kemudian ayat itu bisa dipakai sepanjang zaman. Adapun ayat yang sifatnya khusus biasanya untuk ibadah-ibadah khusus, yang itu pun juga berlaku sampai hari kiamat. Makanya kan dulu pernah kami sampaikan di sini, ada seseorang yang berusaha ngetes ulama. Katanya Quran itu penjelas segala sesuatu. Ayo carikan ayat Al-Quran cara membuat roti ya. Gampang, ayo ikut saya. Tidak kemudian orang tersebut dibawa ke pabrik roti itu tanya kepada chef roti itu. Loh, saya minta di Quran, bukan saya minta tanya kepada pembuat roti. Loh, ini ayatnya jelas, fasalu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kamu enggak tahu. Al-Quran sudah memberikan petunjuk seperti itu. Saya enggak tahu tata cara membuat roti, tapi Al-Quran memberikan petunjuk pada saya untuk menanyakan kepada ahlinya. Itu ahlinya tanya ke mereka. Sudah selesai. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah wa makhluqatihi, dan makhlukati alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta yang begitu besar ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Kita lihat semua perjalanan makhluk di dunia ini, makhluk yang tidak berakal saya maksud, semuanya berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit dari timur tenggelam ke barat, kemudian bumi memutar mengelilingi matahari pada porosnya, pada jalannya. Planet-planet yang lain pun juga demikian, enggak pernah saling singgol-nyinggol. Di singgol planet lain yo gempa bumi, kiamat itu. Semuanya berjalan dengan pada tempatnya. Allah ciptakan makhluk-makhluk yang ada di air, kemudian di air kemudian dia melakukan segala macam aktivitasnya. Enggak pernah kita dengar yang namanya ikan kelaparan terus mati, Pak. Semuanya Allah urus kebutuhannya itu. Ya kan nggak pernah kita mendengar di berita itu ditemukan ikan kelaparan, nggak ada. Makanya saya heran Pak, ada manusia kemudian kelaparan itu. Karena manusia secara umum dia lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Jangan-jangan usaha dia tidak maksimal sehingga dia menjadi orang yang kelaparan. Kecuali dalam kondisi khusus Pak ya, itu beda lagi permasalahannya. Seperti saudara kita di Palestina, mereka mau kerja apa Pak? Jadi mereka hanya mengandalkan uluran tangan kita Pak. Minimal kalau kita nggak mampu sedekah ya mendoakan mereka. Bahkan itu yang mereka butuhkan. Yang paling mereka butuhkan itu doa kita. Maka jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita di Palestina secara khusus dan kaum muslim seluruh dunia mereka yang terzalim. Maka saat dengan surat sunnah sujudnya dilamakan, banyak doa di situ. Loh, apakah melafalkan doa, bukankah melafalkan ucapan di luar doa sholat itu batal? Kalau jangan ragu doanya dalam hati, toh Allah juga maha mendengar. Karena orang saat sujud itu ragu, itu doanya lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu antara Allah dengan makhluknya adalah waktu yang sangat dekat. Jadi jarak yang paling dekat antara Allah dan makhluknya saat makhluk tersebut sujud. Maka Nabi menyatakan perbanyaklah doa saat kalian sujud. Maka di antara adab berdoa agar mustajab doanya dengan sujud. Sampai sujud kelamaan akhirnya saya lupa saya kira rakaat keberapa ya. Tahu sujud keberapa ya. Maka doanya dipotong-potong Pak. Grup sujud pertama membacanya ini, sujud kedua membacanya ini. Kalau sholat subuh 2 rakaat berarti 4 kali sujud. Sujud ketiga seperti
ini, sujud keempat seperti ini, sehingga dengan seperti itu jumlah sujud enggak tertinggal. Nah, saya pernah mencoba itu Pak awal dulu, berapa orang itu pas bangun duduk di antara dua sujud itu, kamu sujud keberapa? Tolak. Akhirnya sujud sahwi saya Pak sebelum salam. Karena kan di tengah-tengah sholat, ketika orang itu kemudian tertinggal rukunnya, lalu dia lupa meninggalkan rukun karena nggak sengaja, maka solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia diminta untuk sujud sahwi. Dia ragu, tapi kalau jelas-jelas tertinggal, maka rukunnya wajib disempurnakan, baru kemudian sujud sahwi. Contoh sholat, iya, aku mau kurang sak rakaat, sudah tasyahud akhir Pak. Iya, aku mau kurang sak rakaat, langsung berdiri Pak, langsung berdiri kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian sujud, rukuk, sujud dan seterusnya, tasyahud lagi. Karena tasyahudnya tadi itu nggak sah, nggak berlaku, karena belum rakaat yang terakhir. Tasyahud lagi sebelum salam, baru kemudian sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi 2 kali, salam selesai sudah, dan tidak perlu diputuskan sholatnya. Akhirnya membatalkan sholat, tidak perlu, karena Nabi memberikan contoh seperti itu. Itu kalau yakin meninggalkan rukun. Tapi kalau ragunya dalam kondisi apa dulu? Kalau ragunya terkait jumlah rakaat, pas sujud mau bangun lagi, aku bangun lagi atau tasyahud? Ini rakaat ketiga atau keempat? Bingung Pak. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, yakini itu 3 rakaat. Maka berdirilah kamu meyakini sebagai rakaat ke-4, lalu tasyahud, sebelum salam sujud sahwi. Seandainya di hadapan Allah dia sholat 5 rakaat, enggak berdosa dia. Mungkin sering kita mengalami itu waktu sholat nomor lali rakaat. Itu biasanya terjadi saat sholat sendirian. Makanya itu pentingnya sholat jamaah itu Pak. Saat ngelamun-ngelamuni kita sebagai makmum, insya Allah sholatnya benar. Tapi ada rakaat keberapa ya? Bingung kita. Ya setan terus main. Ketika takbir itu saya pikir macam-macam. Duit saya sing ceblok ngarep itu ya. Jarum sing nancep nang gorden eling Bu. Padahal sebelum sholat belas enggak eling. Sholat perkara-perkara yang remeh itu muncul semua. Ya, kajian saya ini juga muncul nanti. Bisa jadi sebagai senjata jin atau setan. Allah Akbar, ternyata benar-benar jarusan ketika takbir, kan udah muncul. Padahal ketika itu dia sudah tidak khusyuk. Begitu lagi. Baik, para jemaah ada pertanyaan? Cekap? Satu. Iya. Tadi kan disinggung masalah syirik. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Satu anggap dulu bahwa perbuatan syirik itu sulit untuk diampuni besar-besar. Sebenarnya kalau yang demikian bagaimana? Apakah masih kalau kita melaksanakan syirik besar, apakah taubat kita yang diterima? Iya. Sama? Baik. Para jamaah yang semua berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang jatuh ke dalam syirik besar, maka walau asyraku ini bahaya, walau asyraku la yahbitu anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka melakukan kesyirikan, maka amal-amal soleh sebelumnya itu batal semua. Harus ini syirik besar. Ini bahayanya itu amal soleh sebelumnya itu hapus semuanya, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Allah tetap mengampuni dia kalau dia taubat. Syirik besar itu baru tidak diampuni kalau orang itu meninggal belum taubat dari syirik besar. Maksudnya seperti itu. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Maksudnya itu adalah orang yang sudah mati belum taubat. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, maksudnya syirik besar,
dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik, walaupun itu dosa besar. Itu bagi orang yang belum sempat taubat tapi sudah meninggal. Makanya orang-orang kafir yang mu'alaf, mari besok meninggal, berarti muslim sehari semalam orangnya. Bisa jadi dia tidak punya dosa sama sekali. Karena Islam ya jumbu maqablahu. Karena Islam itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Jadi kesyirikan dia yang parah itu, misalkan dia menjadi orang kafir 50 tahun, kemudian menjadi mu'alaf besok nanti, ya 24 jam jadi muslim dia. Selama 24 jam itu dia berbuat dosa enggak? Kalau ternyata 24 jam full dia berbuat ketaatan kepada Allah, ikhlas, pahalanya besar itu. Lah enak saja jadi orang musyrik kemudian satu hari besok muslim, kemudian besok mati. Iya.